Izinkan kami untuk memaparkan tugas UTS semester 2 keahlian sistem dari Magicom. Sebelum kami paparkan, sebelumnya mungkin kami Kapten Laut Supriyo Santoso, mahasiswa STTHL dari Prodi Teknik Manajemen Industri Angkatan 2021. Seiring berkembangnya zaman, semakin canggih pula dunia kuliner di era modern saat ini. Magicom hadir untuk membantu meringankan beban para konsumennya. Definisi dari Magicom tersebut adalah sebuah peralatan elektronik rumah tangga yang berfungsi untuk menahan nasi sekaligus sebagai penghangat nasi. Hal ini tentu sangat berbeda pula dengan versi pendahulunya yaitu rice cooker yang hanya mempunyai fungsi satu yaitu menahan nasi saja. Spesifikasi dari Magicom ini yaitu mempunyai fungsi memasak ataupun menanak. Yang kedua menghangatkan, serta yang ketiga adalah mengukus. Kapasitas beras yang digunakan yaitu 1,8 liter, kapasitas nasi 5 liter. Magicom menggunakan bodi dari tin plate, aluminium pan yang digunakan dari marble, menggunakan 3-in-1 dalam satu elemen pemanas, menggunakan daya 395 watt dan memiliki tegangan 220 volt. Komponen Magicom. Magicom memiliki beberapa komponen yang sangat baik tentunya, yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun banyak dari kita ataupun konsumen yang lainnya hanya sekedar menggunakannya saja, namun tidak mengerti fungsi dan cara perawatan Magicom tersebut. Di sini kami akan membahas 3 preventive maintenance, yaitu inspeksi periodik, tentang pemeriksaan pemeliharaan secara rutin, breakdown sebelum terjadi. Yang ketiga, pergantian spare part apabila spare part tersebut sudah jatuh tempo ataupun rusak. Inspeksi periodik sendiri mempunyai arti yaitu metode pengujian yang melakukan ataupun yang dilakukan untuk mengetahui fungsional dari sebuah komponen atau beberapa komponen penting di dalam suatu peralatan listrik maupun yang lainnya. Yang pertama yaitu dalam inspeksi kita melihat cara memasak. Dari memasak itu kita cek apakah sesuai dengan kapasitas dari Magicom tersebut ataupun belum. Yang kedua, kita lihat, kita bersihkan dengan baik. Hal ini ditujukan untuk menjaga agar Magicom tetap awet. Yang ketiga, melepaskan dari stop kontak apabila tidak digunakan. Nah, stop kontak ini setelah setiap kita memasak harap dicabut agar Magicom tetap awet. Yang keempat, mengecek penampung uap air. Kita harus selalu membuang airnya agar tidak menimbulkan bau yang sangat tidak sedap, dan hal ini perlu dilakukan agar menjaga nasi kita agar tetap menjadi nikmat. Yang terakhir, tidak mencuci beras di panci rice cooker. Hal ini ditujukan karena tekstur beras yang sangat tajam dan kasar nantinya ditakutkan menggores teflon dan akan mengelupas lem anti lengketnya. Corrective maintenance, kami sebutkan korektif indikatornya yaitu nasi yang sering menjadi kering ataupun bau dan basi. Di sini ada 2 komponen yaitu termostat. Kondisi baiknya menjaga suhu tetap stabil, fungsinya menghangatkan nasi agar tidak dingin ataupun sebagai penghangat. Termostat ini akan mengatur memutuskan aliran listrik pada saat suhu di dalam
Magicom sudah terlalu panas. Maintenance-nya yaitu menguras cairan pendingin radiator dan menggantinya dengan cairan pendingin yang baru. Melakukan pemeriksaan kipas pendingin radiator dan melaksanakan penggantian termostat apabila sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yang kedua adalah termistor. Kondisi baiknya ini untuk mengatur suhu panas, baik dalam keadaan proses penghangatan ataupun proses memanak nasi. Yang kedua, mempertahankan suhu panas sehingga nasi tidak cepat basi. Maintenance-nya yaitu selalu kita cek elemen pemanas maupun elemen penanak nasinya dengan multimeter setiap sebelum ataupun sesudah pemakaian. Membersihkan dari kotoran dan gangguan hewan yang sering masuk yaitu semut, kadang pun cicak. Melakukan pergantian ulang apabila benar-benar sudah tidak bisa lagi digunakan. Termistor ini terbuat dari magnet dan pegas ataupun per. Yang selanjutnya korektif indikatornya yaitu penghangat mati total ataupun rusak. Di sini kami tunjukkan yaitu ada dua komponen gas heater yang memiliki kondisi baik, fungsinya yaitu sebagai elemen memanas, mengkonsumsi ataupun dia mampu mengkonsumsi daya sekitar 300 sampai dengan 400 watt. Kemudian fungsinya lain yaitu ataupun kondisi baiknya mampu memanaskan nasi di mode penghangat maupun proses menanak nasi. Maintenance-nya yaitu mengecek tegangan listrik apakah mampu ataupun sesuai dengan kapasitas gas heater atau menggunakan kapasitas yang lainnya. Yang kedua, melakukan pergantian ulang karena gas heater ini sangat sulit untuk diperbaiki oleh para konsumen. Yang kedua, lift switch. Lift switch ini adalah sebuah saklar yang digerakkan oleh termostat. Tujuannya yaitu mengaktifkan proses warming dan mematikan pada saat proses memasak. Ini lebih dekat atau lebih cenderung menghangatkan nasi pada saat mode penghangat. Maintenance-nya yaitu mengecek tegangan listrik setiap selesai digunakan, melakukan pergantian ulang apabila listrik benar-benar sudah tidak bisa digunakan. Korektif indikator selanjutnya yaitu Magicom mati total. Nah, ini komponen yang satu-satunya yaitu thermofuse. Kondisi baiknya yaitu dia mampu menjadi pengaman jika terjadi beban atau daya atau panas yang berlebih. Kondisi baik yang lainnya yaitu dia mampu mengamankan komponen yang lain agar tidak terbakar atau menambah kerusakan yang lebih parah. Maintenance-nya yaitu melakukan pengecekan thermofuse dilakukan dengan menggunakan sebuah multimeter atau multitester, melakukan pergantian ulang thermofuse karena thermofuse ini tidak bisa kita perbaiki, maka harus kita lakukan pergantian ulang. Predictive maintenance yaitu ini sebagai alat ataupun pendeteksi kerusakan dan penanganannya. Yang pertama yaitu nasi menjadi kering akibat karet dari silikon. Apabila Magicom di rumah ataupun bawa yang kita tahu selama ini ada karetnya, silikonnya itu rata-rata tidak utuh karena dimakan oleh hewan. Hal ini tidak perlu kita lakukan pembelian karena cukup mudah yaitu menggunakan waslap kain. Caranya yaitu setelah menanak nasi, setelah selesai dan lampu indikatornya sudah selesai, pindah ke penghangat. Bukalah Magicom dan gelarlah kain waslap. Tentunya yang bersih. Dan ini diusahakan untuk menutupi teflon ini dan tutup
dan kita harus menutup kembali. Hal ini bisa dilakukan apa karet silikon benar-benar tidak ada penggantinya. Jadi silikon ini benar-benar rusak, maka kita harus menggunakan cadangan apabila cadangan itu ada. Jadi untuk menghindari hal ini, kita diusahakan untuk menjaga kebersihan baik magicomnya itu sendiri ataupun di tempat di sekitar magicom. Jauhkan dari hewan ataupun yang lebih signifikan lagi semut dan cicak karena sering masuk ke rongga-rongga dari magicom. Yang kedua yaitu magicom nyetrum ketika dipegang. Penyebab permasalahan ini antara lain yaitu tempat pembuangan uap air. Nah, uap air ini tidak selalu dibersihkan. Maka dari itu buanglah air yang tertampung pada tempat pembuangan sebelum penuh. Jika ini kita biarkan, dengan sampai air penuh dan luber, air akan merembes ke bagian bawah magicom. Kita buka dengan obeng, setelah terbuka, maka akan terlihat bagian dalam. Bagian dalamnya yaitu kita bersihkan dan pastikan tidak ada air. Perhatikan kabel-kabel ini, kemungkinan juga ada kabel yang basah atau kabel yang terkelupas yang menempel pada bodi magicom. Yang ketiga yaitu pendeteksi kerusakan dan penanganannya yaitu mati total. Kerusakan umum magicom ini disebabkan oleh satu yaitu thermofuse, disebabkan oleh atau putus, permanen atau sudah tidak optimal lagi kerjanya. Hal ini disebabkan karena beban ataupun suhu yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Jika sikring thermal putus ataupun rusak, maka magicom akan menjadi dingin. Nah, ini sudah tidak bisa berfungsi lagi. Hal ini membuat arus listrik tidak mengalir ke elemen-elemen selanjutnya, yaitu seperti jet heater, led switch, terus thermostat, kemudian thermistor. Hal ini harus diganti agar magicom bisa berfungsi kembali dan bisa digunakan untuk menanasi kembali. Demikian mohon izin Bu, paparan kami tentang tugas keandalan dari sistem magicom. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sekian.